Hai guys, welcome back to my channel. Gak kerasa ya guys, udah tanggal 31 Oktober aja ya. Dan seperti biasa di tanggal ini aku akan punya edisi khusus dari playlist-playlist aku lainnya, yaitu cerita horor berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri. Oke, untuk tahun ini aku siapkan 3 cerita lagi karena memang ceritanya pendek-pendek guys. Dan ceritanya berhubungan dengan waktu ibadah sholat dan juga berhubungan dengan spiritual pastinya. Seperti apa ceritanya? Ini dia, ada tapi tak nyata. Jadi guys, untuk cerita yang pertama ini terjadi di tahun 2007. Pada saat anak pertamaku ini, aku lupa deh, apakah dia masih berumur hitungan hari atau masih berumur 1 bulanan. Intinya anak aku ini masih bayi banget. Nah waktu itu karena aku punya anak itu tidak ada yang bantu mengasuh ya kan. Ibuku jauh, mertuaku juga sudah tua dan tidak bisa membantu mengasuh. Jadi aku ngasuh sendirilah anak aku karena di rumah itu kosong, keponakan aku belum pada pulang sekolah, belum pada pulang kerja. Jadi cuman aku sendiri dengan anak pertamaku ini yang masih bayi ini. Ketika sholat ya aku tidak mau ninggalin di kamar, jadi aku bawalah dia ke ruang tamu. Kenapa nggak sholat di kamar? Karena memang sempit banget kamarnya, makanya harus sholat di ruang tamu, lebih tepatnya di ruang TV, bukan ruang tamu ya, ruang keluarga gitu. Jadi anak aku taruh di lantai menggunakan kasur bayi gitu, kasur bayi. Nanti aku sematkan gambarnya guys ya, seperti apa contoh kasur bayinya. Cuman memang ukuran kasur bayi itu tuh agak lebar ya guys ya. Jadi kalau untuk dilangkahi itu kasur bayinya itu kayak nggak memungkinkan untuk aku melangkah kasur itu karena kan aku tuh tingginya cuma 150 ya guys ya, jadi pendek lah kakinya, sedangkan kasur bayinya itu lebar. Oke, singkat cerita, aku sholat seperti biasa, aku sholat dan bayiku ku letakkan di sebelah aku ya kan. Jadi aku lupa di rakaat keberapa sholat itu posisi berdiri ya guys ya, berdiri. Nah posisi seperti itu. Terus tiba-tiba aku ngerasain banget punggung belakang aku ini ada yang dorong dengan menggunakan 10 jari. Karena itu kerasa guys, tep, seperti itu. Nah itu mendorong punggung aku sehingga aku kehilangan keseimbangan. Jadi kalau kita sholat itu kan kaki kita rapat, bukan rapat ya, nggak terlalu rapat, pokoknya agak sedikit merenggang tapi cenderung rapat lah begitu ya. Jadi kalau ada mendadak ada dorongan begitu kan kita kaget ya, terus kita nggak bisa siap-siap untuk melangkah, apalagi kan kalau perempuan kan pakai kain sholat itu yang kayak lebih sempit gitu ya kan. Akhirnya karena ada dorongan tadi aku kaget, aku refleks loncat, dan entah kenapa posisi anak aku tuh kan di samping aku. Tiba-tiba aku tuh didorongnya dari punggung, harusnya kan aku jatuhnya ke depan kan, entah kenapa aku justru jatuhnya ke samping. Dan qadarullahnya, mungkin masih dilindungi sama Allah ya guys ya, aku itu mampu melangkah anak aku. Jadi kasur yang lebar itu mampu aku langkah dengan kondisi kaki aku yang pendek, plus lagi pakai sarung kain sholat gitu. Alhamdulillah anak aku nggak keinjek, karena kalau secara logika guys ya, secara logika itu pasti keinjek ya kan, karena posisi anak aku di samping, terus kasurnya agak lebaran, mungkin ada 70 lebarnya, itu mungkin ada ya berapa, hampir 1 meteran gitulah lebar dari tempat tidur itu ya kan. Dan aku posisinya tuh pakai kain sholat gitu, sarung sholat itu kan sempit, nggak lebar-lebar kayak rok gombrong gitu kan, enggak gitu. Entah kenapa aku berhasil melangkahi anak aku gitu tanpa menginjaknya. Itu pengalaman yang super duper aneh menurut aku. Lagi sholat terus aku merasakan ada 10 jari mendorong punggung aku. Kedorollahnya anak aku masih dilindungi malaikat berkat perlindungan Allah juga ya kan. Jadi hal tidak masuk logika menurut aku
kalau aku bisa melangkahi anak aku sampai nggak keinjek itu sebenarnya nggak masuk akal. Secara logika itu dilihat tidak masuk akal, tapi aku bisa melangkahi sehingga anak aku tuh tidak terinjak, guys. Dan alhamdulillah sekarang anak pertamaku udah gede ya guys ya, udah 18 tahun ya, udah bentar lagi tamat SMA gitu. Nah itu cerita yang pertama waktu aku sholat. Oke, next. Dan cerita yang kedua ini aku juga masih dalam keadaan sholat, tapi ini kayaknya aku lupa deh, anak aku sudah besar atau sudah punya anak kedua atau belum punya anak, aku lupa. Tapi yang jelas ini di posisi yang sama tempat sholatnya, di ruang TV, ruang keluarga gitu. Jadi aku sholat seperti biasa dan lagi-lagi dalam posisi yang sedang melipat tangan gitu guys. Tiba-tiba yang aku rasakan, kalian tahu nggak apa yang aku rasakan pada saat itu? Tiba-tiba pada saat aku begini, tangan aku tuh makin erat, kaki aku makin mendekat gitu. Jadi mohon maaf singkatnya, posisinya seperti kita dipocongin. Nah kalau dipocongin itu kan kakinya dirapatin, lututnya dirapatin, tangannya juga dirapatin sebelum dibungkus kan guys. Nah tiba-tiba seluruh tubuhku itu kaku dan posisinya tuh, posisi sholatnya tuh kayak posisi orang mau dipocongin gitu, atau orang yang sudah dipocongin lah lebih tepatnya. Dan kalian tahu aku ngerasain banget kayak ada entitas lain yang berusaha masuk ke dalam tubuh aku, dan aku itu hampir saja meloncat guys, meloncat selayaknya pocong gitu. Tapi aku melawannya dengan sekuat tenaga. Dalam sholat itu, dalam hati itu aku membaca ayat-ayat, membaca ayat kursi, apapun ayat-ayat pendek yang bisa aku hafal pada saat itu. Aku udah nggak sholat lagi guys. Karena apa? Posisi tubuhku kaku seperti dipocongin guys, dan aku tuh udah siap mau loncat. Jadi aku kerasa banget tubuh aku tuh ada yang masuk, kayak ada roh lain atau entitas lain yang mau masuk terus mau menguasai tubuh aku untuk loncat-loncat selayaknya Mas Poci gitu ya kan. Dan kalau POV dari suamiku yang sekarang udah jadi mantan suamiku ya, kalau POV dari beliau, dia ngeliat aku tuh sholat pada umumnya, sholat seperti biasa. Cuman aku untungnya dia ngeh ya guys ya, waktu dia perhatiin aku, kok ini anak sholat tapi ekspresi mukanya itu kayak panik, terus posisi melipat tangannya kok bukan kayak posisi orang sholat gitu, terlalu rapat untuk orang sholat gitu. Jadi akhirnya dia goncang-goncangkan lah tubuh aku tuh, alhasil tersadar aku di situ guys. Akhirnya aku bisa keluar dari zona yang tidak nyaman tadi itu kan. Dan aku kerasa banget ada ya entitas yang baru mau masuk tapi udah keburu keluar gitu. Itu baru setengah guys dia masuk, kerasa banget baru nyampe kayak dari dada ke bawah gitu. Karena dari dada ke atas aku masih sadar guys, tapi ke bawah udah berasa kayak orang dikafanin beneran deh, dipocongin gitu. Bagaimana guys? Udah serem bukan? Nah yang ketiga ini adalah cerita yang paling gong guys, karena aku merasakan langsung rasanya masuk ke alam kubur dalam keadaan tidak bermimpi. Oke next. Dan ini adalah pengalaman spiritual ya, kerohanian spiritual aku yang pertama kali aku rasakan dan satu-satunya yang bisa aku bagi dengan kalian. Jadi guys, kita kan pernah dengar cerita kan, artis si A pernah mati suri, si B pernah mati suri terus hidup lagi. Pengalaman mereka kayak mereka betul-betul mati tapi dibawa ke alam lain, diperlihatkanlah surga neraka begini begitu dan segala macam. Nah yang aku rasakan ini, aku nggak nyampe ke surga neraka, tapi aku tuh melihatnya dalam keadaan bukan tidur guys, tapi nyata. Jadi ceritanya tuh ini masih di tahun berapa aku lupa, tapi yang jelas di bawah tahun 2010. Jadi ceritanya aku lagi tidur tapi belum tidur. Jadi kalian ngerti lah kan, kalau kalian udah mau tidur malam gitu kan, terkadang kan kita belum tidur sebenarnya kan, tapi kayak masih karena zaman dulu itu handphone itu masih kayak apa ya, masih kayak sedikit lah pemakainya karena masih mahal gitu. Jadi aku tuh nggak main handphone tapi belum tidur juga dan belum mengantuk juga gitu. Jadi aku berbaring kayak apa ya, nunggu-nunggu ngantuk gitu. Dan aku sadar betul aku belum mengantuk, tapi karena sudah malam tetap berbaring, siapa tahu bisa tidur gitu ya. Intinya seperti itu. Intinya aku sadar.
Kalian tahu seketika apa yang terjadi? Jadi waktu aku berbaring, pandanganku tiba-tiba berubah, guys. Suasana yang aku lihat tuh berubah. Berubahnya aku itu tiba-tiba berada di tengah-tengah ruangan rumah itu, ya, rumah tempat aku tinggal pada saat itu. Aku berada di tengah-tengah ruangan dan dikelilingi oleh orang-orang terkasih. Tapi sayangnya kayak ada ibu aku gitu-gitu kan. Kalau nggak salah aku udah punya anak deh, ada anak-anak aku, ada sepupu apa dan keluarga. Pokoknya orang-orang yang aku kenal itu menangis dalam keadaan aku tidur begini, tidur. Tapi aku lihat sekeliling itu kok pada nangis, kataku gitu. Mereka pada nangis, terus aku dengar ada yang bacakan Yasin gitu. Ada apa ini? Tiba-tiba pandangan aku slide berubah lagi di mana, guys? Aku ternyata sudah masuk ke kayak sejenis liang tanah gitu. Jadi aku tetap dalam keadaan berbaring. Aku ngeliat, loh, kok aku dalam liang tanah? Aku bilang gitu kan. Terus dari atas lubang itu aku lihat wajah-wajah orang yang menangis gitu kan, petugas-petugas yang memasukkan tanah, menimbun gitu kan, sampai akhirnya itu betul-betul tertimbun sampai suasana semuanya gelap. Dan kalian tahu apa yang aku rasakan? Aku menangis, guys. Aku menangis sejadi-jadinya. Terus aku bilang, ya Allah, ternyata begini ya rasanya masuk ke dalam alam kubur. Nah, setelah ditimbun tadi, guys, kan gelap tuh. Entah kenapa aku tuh bisa ngelihat langkah kaki orang-orang meninggalkan kubur aku, guys. Jadi kan memang pernah diceritain ya beberapa ustadz ulama gitu, seperti itulah kurang lebih suasana kalau kita masuk ke alam kubur. Tapi aku ini bukan tipe orang yang sugestian gitu loh, guys ya. Jadi aku tuh tipe orang yang logika, dan aku sedang tidak memikirkan apapun pada saat itu. Jadi aku tuh tidak memikirkan hal-hal yang kayak menjadi apa namanya tuh, kayak menjadi pikiran aku sehingga masuk ke alam mimpi. Kan mimpi biasanya gitu kan, apa yang kita pikirkan di saat sadar akan keluar di mimpi. Enggak, guys, aku tuh dalam keadaan sadar, dan aku tuh adalah orang yang lebih menonjolkan logika dibandingkan perasaan gimana. Kadang-kadang aku ngelihat nyata pun udah tahu nih ini hantu nih, tapi aku tetap menganggap itu bukan hantu gitu, guys ya, saking logikanya aku. Nah, tiba-tiba aku dapat pengalaman seperti itu, masuk ke dalam, ada orang yang menangis, masuk ke dalam kubur, tiba-tiba suasana gelap tapi bisa melihat langkah kaki orang pergi ninggalin kubur aku. Dan seketika itu aku menangis, guys. Ternyata di alam kubur itu, ini hanya batas ini ya ceritanya, aku merasakan gimana kesepiannya kita, guys. Gimana kesepiannya kita di alam kubur itu. Ternyata misalnya kesedihan dunia, entah kalian diapain pasangan kalian, entah kalian ditinggalkan orang tua, entah kalian di apa namanya tuh, dipecat atau apa, dizolimin atau apa, dilecehkan atau apa, rasa sedih itu nggak sebanding ketika kalian sudah masuk ke dalam liang kubur sendiri, gelap, dan melihat orang-orang meninggalkan kalian. Tidak ada siapapun di sana, guys. Gelap, sunyi, sedih. Gitu, guys. Kayaknya memang ya kalau kita masuk kubur tuh kayak gitu ya. Jadi kita akan dihidupkan lagi begitu, terus kita ngerasain feel itu. Sumpah. Dan tiba-tiba tau nggak, aku tuh nangis kan, nangis bercucuran air mata. Aku dibangunin. Bangun. Pas aku bangun, kata mantan suami aku, pada saat itu masih suami ya, dia bilang, kamu kenapa kok nangis dalam keadaan mata kamu terbuka? Aku ceritain lah, guys, dan aku belum tidur. Aku melihat pengalaman spiritual itu, dan aku baru tahu itulah rasanya alam kubur. Oh my gosh. Jadi guys, gimana? Kalian masih nggak mau untuk ibadah? Apapun agama kalian, please lah ibadah kepada Tuhan, memohon ya, guys ya, meminta kepada Yang Maha Kuasa, karena Dia adalah segala-galanya, guys ya, yang menciptakan kita, yang bisa memberikan apapun yang kita mau dan membolak-balikan hati kita. Oke, guys, itu tadi 3 pengalaman horor dan 1 pengalaman spiritual yang aku alami. Bagaimana, guys? Apakah untuk kisah horor aku tahun ini lumayan bikin merinding atau tidak gitu kan? Terus bisa komen di bawah ya, guys ya, kalau kalian punya pengalaman horor. Aku juga pengen tahu, pengen baca apakah kalian juga punya cerita horor, pengalaman horor gitu. Aku nggak tahu kalau kalian yang bisa lihat, apakah yang anak-anak indigo atau para spiritualis, apakah memang aku ada khodam pendampingnya. Sebagian orang bilang sih ada. Terus aku juga ngerasa kayak dari kecil gitu, aku tuh adalah anak yang aneh gitu, guys ya, cara pemikirannya. Terus suka ngeliat, suka ngerasain. Nah,
untuk tahun depan aku pengen cerita ini deh, pengalaman aku melihat kematian orang terkasih atau orang-orang di sekitar aku. Nah guys, terima kasih ya sudah menonton. Untuk Ada Tapi Tidak Nyata spesial, enggak spesial sih, setiap 31 Oktober ini. Video ini hanya akan tayang setiap 31 Oktober ya guys ya. Semoga cerita aku tadi menginspirasi kalian untuk menjadi lebih baik, dan semoga saja juga menginspirasi kalian untuk tidak takut dan melawan keadaan-keadaan gaib yang akan merusak, mengganggu kalian itu harus dilawan. Tidak sesumbar, tidak sok-sokan, tapi lawan dengan kebijakan ya, lawan dengan doa, tidak petantang-petenteng ya, tapi lawan dengan doa, kerendahan hati, keikhlasan hati. Terima kasih guys sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, bagikan di media sosial kamu, follow juga media sosial aku. Channel ini tayang setiap hari Minggu dan 31 Oktober. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah, bye-bye. Ada